Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran makanan halal ini akan kita bahas tentang bagaimana pengertian makanan halal, jenis-jenis makanan halal, dan bagaimana cara kita membiasakan mengkonsumsi makanan halal serta hikmah makanan halal. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikutnya. Makanan halal. Dalam agama Islam, kita sudah paham bahwa apapun permasalahan yang ada dalam kehidupan kita selalu dibahas dalam syariat ajaran Islam. Dari hal-hal yang terkecil hingga masalah yang besar. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya, dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa hingga sedetail-detailnya. Segala kehidupan itu dipertimbangkan dari segi manfaat dan juga mudaratnya. Islam telah memberikan petunjuk yang jelas apakah ini memberikan manfaat yang diperbolehkan ataukah ini membawa mudarat atau kejelekan sehingga Islam melarangnya. Nah, dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Dalam hal ini, makanan memberikan energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan manusia. Oleh karena itulah, dalam hal makanan ini sangat diperhatikan dalam Islam. Perhatikan ayat-ayat berikut. Pertama, surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Di sini ada kata-kata halalan thayyiban. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Selanjutnya ayat yang kedua surat An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di sini ada pengulangan kata lagi, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Nah, Allah memberikan rezeki, memberikan yang ada di muka bumi ini untuk digunakan oleh manusia. Tapi harus ingat, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, halal dan bergizi dan bernutrisi. Jadi tidak hanya halal saja, tetapi juga dilihat dari thayyibannya, ya, halalam thayyiban. Berikutnya, arti makanan halal. Secara bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dari kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa lapar dan nantinya akan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang yang mengkonsumsinya. Secara istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atas segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi,
Makanan halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Jenis-jenis makanan halal. Makanan halal ada banyak jenisnya. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya, menurut bendanya itu sendiri. Nah, seperti apa? Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah, seperti binatang, ayam, kambing, sapi. Kalau tumbuhan, bisa dari buah-buahan, mangga, pisang, dan sebagainya. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, kehalalan benda itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Benda atau zat yang sudah halal itu pasti akan memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Tidak merusak badan, akal, atau pikiran. Makanan yang halal tidak akan merusak badan, akal, ataupun pikiran. Bendanya tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Selanjutnya yang kedua, jenis makanan halal dilihat dari cara memperolehnya. Artinya, diperoleh dengan cara halal. Seperti makanan tidak dari mencuri, tidak dari berjudi, tidak dari merampok, tidak dari riba, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan halal dari cara memprosesnya. Artinya, makanan diproses dengan cara halal dan dengan bahan baku yang halal pula. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya kita ingin makan ayam goreng. Jadi, ayam sendiri, zatnya itu adalah halal. Nah, ia akan tetap menjadi halal jika proses pembuatannya menjadi ayam goreng dengan cara yang halal. Misalnya, minyaknya dari minyak yang halal, bumbunya tidak ada benda-benda yang haram. Sehingga nanti ketika sudah digoreng, sudah masak menjadi ayam goreng yang lezat dan juga halal. Jadi, dari ayamnya dan cara prosesnya juga bahan bakunya, bahan-bahan yang ada dalam ayam itu adalah dari benda-benda yang halal pula. Yang keempat, makanan halal dari cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status halal menjadi haram jika makanan yang disajikan dari piring berbahan emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan tidak baik. Contohnya, misalnya karena kita punya tamu yang istimewa, kita akan menyajikan buah-buahan yang manis, yang baik-baik, seperti misalnya apel, anggur, durian. Nah, itu buah-buahan itu zatnya adalah halal, tetapi karena kita merasa itu tamu istimewa, kita letakkan, disajikan dalam piring berbahan emas. Nah, ini yang akan menjadikan makanan itu tidak menjadi halal lagi karena disajikannya dengan cara yang keliru, ataupun disimpan dengan tujuan tidak baik, diantarkan dengan niat yang tidak baik. Itu jadi ketiga proses ini harus dilaksanakan dengan cara-cara yang halal juga agar makanan yang kita konsumsi juga tetap menjadi halal. Membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Bagaimana caranya kita agar terbiasa mengkonsumsi makanan halal dalam kehidupan kita? Yang pertama, menghindari mengkonsumsi makanan yang telah ada dalil yang melarang untuk makanan tersebut. Misalnya, daging babi, daging anjing. Sudah jelas itu
haram. Karena sudah jelas keharamannya, maka kita harus menghindari. Selanjutnya, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Di zaman sekarang ya, pasti kita sudah tahu mana warung yang terpercaya, mana yang terjamin menjual makanan halal. Jadi kita bisa melihat mana yang menjual makanan halal, yang mana yang ada makanan haramnya. Kita harus bisa melihat dan juga menyeleksi tempat-tempat makanan yang halal. Nah, apalagi sekarang jika kita misalnya pergi ke supermarket ya, di situ banyak makanan kemasan, yang kemasan itu yang dibungkus. Sehingga kita tidak usah repot-repot lagi mana yang halal, mana yang haram. Kita cukup melihat label halal di situ yang dikeluarkan oleh lembaga MUI, oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau sudah ada sertifikasi halalnya, berarti itu sudah halal untuk kita konsumsi. Yang ketiga, apabila membeli daging, baik daging sapi, daging ayam, hendaknya membeli di tempat muslim. Kalau misalnya di satu daerah tidak ada penjual yang muslim, jadi kita boleh membeli pada non-muslim, asalkan kita harus tahu siapa yang menyembelih ikan itu, menyembelih daging itu maksudnya. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri, tidak merampas milik orang lain, dan tidak dengan cara-cara batil lainnya. Yang kelima, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Jadi uang yang kita beli untuk membeli makanan itu didapat dari hasil yang benar pula. Yang terakhir, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan yang telah kita peroleh, bahwa itu semua adalah rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang harus kita syukuri kepada Allah. Itulah hal-hal yang bisa membiasakan kita untuk mengkonsumsi makanan halal. Demikian pembahasan pada materi makanan halal.